Chapter 313. The Virtual Reality Containing Truth 4. Sebuah motel di Suwon Area A. Pertama-tama, aku juga tidak tahu kenapa aku ada di sini. Keita melanjutkan penjelasannya di kamar motel yang penuh dengan kabel. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi para pendengarnya menemukan dia tidak dapat dipercaya sebagaimana dibuktikan oleh raut wajah mereka. Keita mengangkat bahu, merasa agak tidak berdaya. Itu benar, aku terlalu senang terjebak di masa lalu yang kumuh ini. Petik 2. Petik 2. Kenapa kamu tidak membebaskan kami dulu? Usul Kim Suho. Dia tampak tenang sebagai lawan Shin Jong-hak yang masih berjuang untuk menemukan jalan keluar dari kabel. Setelah terdiam beberapa saat, Keita mengangguk. Baik, tapi hanya kamu. Petik 2. Tak. Keita menjentikkan jarinya. Dari banyak kabel yang menutupi ruangan, hanya kabel yang mengikat Kim Suho yang disedot kembali ke sarung tangan Keita. Kim Suho berdiri tegak dan melihat sekeliling. Kabel perak membentang seperti sarang laba-laba. Dalam keadaan normal, Kim Suho akan dengan mudah menghancurkan kabel-kabel ini. Tapi di sini, di dalam realitas virtual, ia merasa sulit untuk mengendalikan kekuatan sihirnya. Petik 2. Kedua, kalian cukup beruntung, lanjut Keita, aku sudah lupa berapa tahun sudah aku habiskan di dunia palsu ini. Tetapi kamu baru saja tiba di sini, bukan? Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Waktu kedatangan berbeda untuk semua orang. Kim Suho bertanya dengan cemberut. Betul, rupanya waktu di luar mengalir jauh lebih lambat daripada waktu di dalam. Butuh 2 tahun bagi aku untuk mengetahuinya. Orang lain mengatakan bahwa seluruh situasi ini ada hubungannya dengan ilmu otak, realitas virtual, sistem dimensi, bla bla bla. Tapi aku benar-benar tidak peduli. Petik 2. Keita duduk di atas kabelnya. Sambil menyeringai, dia berkata, apakah kamu ingin bekerja bersama? Petik 2. Bekerja sama. Kim Suho mengerutkan kening dalam kebingungan. Itu benar-benar tidak terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan Keita, yang membuat Kim Suho meragukan niat Keita lagi. Ya, aku hanya ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin. Aku muak dan bosan dengan para idiot yang puas dengan dunia palsu. Aku akan membunuh mereka semua jika aku bisa. Petik 2. Segera, cuak, Keita menarik semua kabelnya. Akhirnya dibebaskan, rombongan itu membutuhkan waktu semenit untuk menenangkan diri, kemudian mengalihkan perhatian mereka pada Keita dan Kim Suho. Semua orang diam, berusaha mencari tahu apa yang harus dikatakan. Yoyonha adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Kita harus mendengar lebih banyak, tapi, dia tersenyum pada Keita dan bertanya, kamu anggota Chameleon Troupe, bukan? Petik 2. Kamu seharusnya tidak menyebutkan nama itu dengan santai. Petik 2. Keita jelas tidak puas tetapi Yoyonha tidak goyah. Dia tahu bahwa betapapun kejamnya Chameleon Troupe, mereka pada dasarnya adalah sekelompok pencuri. Dan, dia selalu bisa memunculkan Black Lotus jika keadaan berubah menjadi lebih buruk. Bagaimanapun, kami memerlukan informasi lebih lanjut tentang dunia ini dan bagaimana cara menghindarinya. Kami akan bekerja sama jika kami merasa perlu, itulah yang aku katakan. Petik 2. Waktu di luar mengalir jauh lebih lambat daripada waktu di dalam. Berkat informasi penting ini, Yoyonha mendapatkan kembali kepercayaannya yang biasa. Keita mengangguk dengan seringai. Oke, tapi aku hanya akan mengatakan ini sekali, jadi dengarkan baik-baik. Sebuah gedung perkantoran di pinggiran Seoul. Chok Jung-yong dan aku meninggalkan gereja. Dengan 2 teman, yang kami temui di gereja, kami pindah ke markas baru kami, sebuah gedung kantor yang ditinggalkan di dekat kamar anak-anak bos. Bersihkan tempat ini, dan itu akan cukup layak untuk kita gunakan untuk beberapa hari ke depan. Bangunan itu memiliki 3 lantai, masing-masing sekitar 640 kaki persegi. Itu penuh dengan sarang laba-laba dan jamur, tetapi aku sepenuhnya puas. Petik 2. Terlalu kotor untuk dibersihkan dengan benar. Chok Jung-yong, di sisi lain, tampak kesal. Percaya atau tidak, dia cukup ketat soal kebersihan. Itu hanya akan memakan waktu sekitar 1 jam. Permisi, Hyung Nims. Pada saat itu, salah satu teman baru kami berbicara. Mereka telah dipukuli begitu parah sehingga sulit untuk mengatakan siapa yang oleh wajah mereka. Tapi gaya rambut mereka berbeda, jadi aku tidak punya masalah membedakan mereka. Satu memiliki mohawk dan yang lainnya berksatu entah. Apa yang kamu rencanakan lakukan mulai sekarang? Mohawk bertanya dengan hati-hati. Aku tidak yakin, jawabku lembut. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas situasi saat ini, aku tidak bisa bersikap keras terhadap mereka. Dalam pembelaanku, Chok Jung-yong yang memukuli mereka, bukan aku. Apa yang kalian lakukan sampai sekarang? Kami hanya mencoba bertahan hidup. Basis kami adalah GTA. Petik 2. Mendasarkan GTA. Petik 2. Iya nih. Aku tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Chok Jung-yong dan aku mengerutkan kening pada saat yang sama. Untungnya, teman-teman kami cerdas. Oh, markas kamu mengacu pada game yang kamu mainkan saat pertama kali diseret ke dunia ini. Basis kami adalah Grand Theft Auto. Petik 2. Bisakah kamu menjelaskan dari atas? Dari awal. Petik 2. Petik 2. Tentu saja, jawab Mohawk,
Jadi, sekitar 300 hari yang lalu. Tunggu, apakah 300? Ngomong-ngomong, kami sedang bermain game di sebuah kafe kapsul di Paris. Petik 2. Mereka telah bermain Grand Theft Auto XS di kapsul de Mars ketika mereka tiba-tiba menerima pesan sistem yang mengatakan kamu telah terputus dari permainan. Mereka segera kehilangan kesadaran, dan ketika mereka membuka mata lagi, mereka ada di sini, Korea pada tahun 2000-an. Mereka segera menemukan bahwa fitur seperti permainan, yang disebut hak istimewa, ada di dunia ini. Namun, hak istimewa pengguna hanya bergantung pada genre permainan dasar mereka. Dan markas mereka adalah GTA, game terburuk yang pernah ada. Keistimewaan pengguna berbasis GTA adalah mencuri, merampok, hal-hal semacam itu. Alasan kami mengejar sedan itu adalah untuk merampok mereka. Petik 2. Kedua teman itu jujur. Aku melihat. Jadi, itulah kisah kita. Dan, apa pangkalanmu? Tanya Sak. Hah, oh, kami. Petik 2. Setelah ragu-ragu sejenak, aku menggelengkan kepala. Mohawk hanya mengatakan kepada aku bahwa permainan dasarnya telah mengurangi kemampuan fisiknya dan memberinya bakat tertentu yang disebut hak istimewa. Tapi tidak ada yang berbeda tentang cara Chok Jung-yong bergerak setengah jam yang lalu. Dia sedikit lebih lambat dari biasanya tetapi tidak berarti lebih lemah. Kurasa kita tidak punya markas. Kami tidak memainkan game apapun saat itu, jadi pangkalan kami haruslah kenyataan, bisa dikatakan. Petik 2. Dengan kata lain, kami datang ke dunia ini tanpa batasan apapun, dan dengan kekuatan fisik penuh dalam batas kapsul. Wow, tetapi kenyataan bahwa pemain baru akan datang pasti berarti ini adalah permainan aktual yang dihosting di suatu tempat. Petik 2. Tidak, kamu mungkin salah tentang itu. Aku menggelengkan kepala. Itu juga karena aku bahwa setiap pengguna memiliki waktu kedatangan yang berbeda. Ketika aku memasang flash drive ke kapsul, stigma aku pasti menyebar dari aku. Jadi mereka yang ada di sekitar aku tiba pada jangka waktu yang sama dengan aku, dan mereka yang jauh dari aku mungkin melakukan perjalanan jauh ke masa lalu. Chok Jung-yong adalah pengecualian karena dia adalah anggota pestaku. Tapi aku tidak bisa memberitahu mereka semua ini, jadi aku memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Jadi, pasti ada banyak pengguna di sini, kalau begitu. Mohawk berkomentar, oh, tidak. Area yang dapat dimainkan mencakup setengah dari semenanjung Korea, tetapi jumlah pengguna hanya sekitar 1000 atau lebih. Petik 2. Dan, adakah faksi yang berbeda? Petik 2. Kali ini Sak menjawab, ada, tetapi hanya sedikit yang patut diperhatikan. Ada Uni Gladiator, yang terdiri dari pemain dari Gladiator abad ini, dan Union Gereja, yang terdiri dari pemain dari pertempuran magis suci. Tapi yang terkuat adalah Silver Flash. Petik 2. Petik 2. Silver Flash. Ya, dia menakutkan. Tidak ada yang tahu game mana yang menjadi basisnya. Dia menggunakan benang perak sebagai senjata utamanya dan benang itu. Benang perak. Aku mengerutkan kening, dan begitu juga Chok Jung-yong di sebelah aku. Iya, itu ulir yang terbuat dari baja, Sak mengonfirmasi. Chok Jung-yong dan aku saling memandang dan segera tersenyum. Apa yang dia lakukan di sini? Aku berharap. Aku meregangkan tubuhku dengan gerutuan. Munculnya sekutu yang tak terduga, meski tidak bisa diandalkan, membuatku merasa lebih nyaman daripada sebelumnya. Ngomong-ngomong, ini hari pertama kita di sini, aku melanjutkan sambil mendesah, jadi mari kita bersihkan tempat ini. Meskipun bangunan itu berantakan, aku percaya 1 jam akan cukup bagi kita untuk membersihkan tempat ini. Saat itu, Chok Jung-yong mengalihkan pandangannya ke tangan kananku dan bertanya, bisakah kamu melakukannya hanya dengan 1 tangan? 1 lebih dari cukup. Petik 2. Dan kita tidak akan melakukan apapun tentang bos. Suara Chok Jung-yong dipenuhi dengan kekhawatiran dan simpati. Dengan senyum pahit, aku mengangkat sapu dan pengki. Kami tidak punya pilihan, setidaknya untuk saat ini. Kami akan sangat baik padanya ketika kami kembali. Petik 2. Kami menghabiskan 2 jam berikutnya membersihkan kantor. Pasti sulit tidak bisa menggunakan 1 tangan, tetapi berkat bantuan teman-teman kami selesai dengan cepat. Aku menghargai bantuan kamu. Tidak masalah. Dan seperti yang kami katakan, kamu dapat berbicara dengan nyaman di sekitar kami. Petik 2. Sementara itu, Sak dan Mohawk telah menjadi pendukung setia kami. Mereka tampaknya menyadari secara naluriah, atau melalui Chok Jung-yong, bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup akan lebih baik bersama kami. Lalu, bisakah kamu keluar dan mencari kami sesuatu untuk dimakan? Mungkin panci dan kompor juga. Aku agak lapar. Petik 2. Tentu saja. Kami di sana. Persis seperti itu, kedua teman itu pergi, dan aku melihat keluar jendela. Saat itu sudah waktunya makan malam, dan sinar matahari terbenam yang membakar mengalir masuk melalui jendela. Saat itulah Chok Jung-yong bertanya, jadi, apakah kamu tahu cara keluar dari sini? Aku mengangguk sambil tersenyum dan berkata, iya. Bagaimana? Itu mudah. Cara keluar sangat sederhana. Saat aku terseret ke dunia virtual, rekan penulis mengirimi aku pesan. Aku baru saja menemukannya agak terlambat karena aku tidak sadar ketika pertama kali menerimanya. Menurut rekan penulis,
Ini adalah pesan dari penulis bersama untuk kamu, yang aku anggap akan sangat bingung. Ini adalah arc samping, fase di mana kita melihat lebih dekat masa lalu bos. Oleh karena itu, fitur lockout akan dipulihkan kembali setelah kamu mengamati setidaknya satu acara yang telah disiapkan Yoo Jin Hyuk untuk kamu. Cobalah yang terbaik untuk menyaksikan acara tersebut. Dan, acara pertama akan diadakan hari ini. Aku membaca pesan Yoo Jin Hyuk yang baru saja aku terima. Sama dengan pesan Yoo Jin Hyuk sama dengan. Malam ini jam 9 malam, lacak orang tua gadis itu. Sama dengan. Setelah kita menyaksikan hubungan antara Yi Yeonjun dan bos, kita akan bisa kembali ke dunia luar. Peristiwa yang Yoo Jin Hyuk ingin aku lihat, begitu aku menyaksikannya, dunia ini akan lenyap. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa ada sesuatu yang salah jika pengguna melakukan intervensi, tetapi itu tidak mungkin. Aku bahkan punya Chok Jung Yong di sisiku. Hubungan mereka. Ya, sekarang jam 5, jadi kita harus menunggu 4 jam lagi. Iya. Chok Jung Yong mengangguk dengan acuh tak acuh dan duduk di lantai di sebelahku. Koong. Bahkan tindakan sederhana duduk sangat keras untuk raksasa seperti dia. Membungkuk di lantai bersama-sama, kami memandang matahari terbenam di luar jendela. Segera Mohawk dan Sak kembali dengan membawa makanan dan kompor. Kemudian pada hari itu, kami mengejar orang tua bos seperti yang diperintahkan oleh Yoo Jin Hyuk. Sedan mahal mereka melaju dengan lancar melintasi jalan raya dan kami berlari mengejarnya. Mohawk dan Sak mengikuti kami dengan sepeda motor. Lihat, mereka berhenti. 1 jam berlalu. Orang tua bos tiba di sebuah gedung di Seoul. Mereka berkendara ke tempat parkir bawah tanah, dan Chok Jung Yong mengerutkan kening. Apakah kita perlu mengikuti mereka di sana? Tidak, jangan mengambil risiko dan awasi mereka dari sini. Tapi aku tidak bisa melihatnya dari sini. Aku bisa. Petik 2. Apa gunanya itu bagiku? Aku menenangkan Chok Jung Yong dan membuka mataku lebar-lebar. Master Sharpshooter, sepertinya berfungsi di dunia ini, dan aku bisa melihat menembus dinding bangunan. Orang tua bos memarkir mobil mereka dan naik lift ke lantai atas. Ding! Pintu lift terbuka, dan ada seorang lelaki berjubah di penthouse tempat mereka tiba. Aku mengenali pria ini segera. Aku pernah melihatnya berkali-kali sebelumnya, itu adalah Yi Yeonjun. Orang tua bos mendekati Yi Yeonjun dengan senyum lebar. Kami kembali, tetua. Mereka membungkuk kepada Yi Yeonjun, memanggilnya, tetua. Tetapi pada saat berikutnya, Yi Yeonjun, bahkan tanpa salam sederhana, mengatakan sesuatu yang sangat kejam kepada mereka. Tanda hubung tanda seru. Orang tua membeku kaget. Tetapi mereka segera tenang kembali dan mengangguk, seolah-olah mereka telah mendengar dia mengatakan ini sebelumnya seolah-olah mereka sedang mempersiapkan hari ini untuk datang. Aku mengepalkan tinjuku, dan gigiku. Jantungku mulai berdegup kencang. Segera, aku menerima pesan lain. Sama dengan pesan Yoo Jin Hyuk sama dengan. Awalnya, orang tua gadis itu adalah penyembah yang setia dan dermawan yang dermawan. Mereka mencoba memahami kekuatan gelap putri mereka. Tapi Yi Yeonjun mencuci otak mereka. Kebohongan dan rencananya membuat pasangan itu percaya bahwa kekuatan putri mereka, pada kenyataannya, adalah sebuah kutukan. Dia menghancurkan keluarganya. Dan hari ini, Yi Yeonjun memerintahkan pasangan itu untuk membunuh putri mereka. Yi Yeonjun menyadari potensi besar gadis itu dan merencanakan semua ini hanya untuk memenangkan kepercayaannya. Pasangan sekarang akan mencoba membunuh putri mereka seperti yang diperintahkan, dan kamu akan segera menyaksikan konsekuensi dari tindakan mereka. Sekarang, tolong perhatikan sampai akhir. Tidak ada yang mustahil, Yoo Jin Hyuk, investigator. Sama dengan. Kisah kejam seperti ini tidak ada dalam pengaturan asli aku. Kita akan menyingkirkannya hari ini. Pasangan itu menjawab, dan aku menghela nafas. Nafas mengalir ke tenggorokanku dan bercampur dengan amarah. Aku mengacak rambut aku dengan tangan gemetar. Petik 2. Chok Jung Yong. Apa? Chok Jung Yong merespons dengan acuh tak acuh. Dengan mata masih tertuju pada bangunan, aku mengumumkan, sepertinya kita mungkin harus membunuh seseorang. Sementara itu, orang tua bos melakukan perjalanan ke tempat parkir dan masuk ke mobil mereka. Yi Yeonjun baru saja memberitahu mereka, sudah waktunya untuk membunuh anak itu. Mereka sekarang akan kembali ke putri mereka untuk melaksanakan perintahnya. Akankah kamu menolongku? Tentu saja, mengapa tidak? Chok Jung Yong mengangguk dengan santai. Sangat. Kamu selalu benar. Aku percaya padamu. Pada saat itu, aku melihat sedan pasangan itu meninggalkan gedung. Ayo ikuti mereka. Baik. Kami memakai kerudung kami dan mengejar mobil. Wowong. Mobil itu bergerak dengan suara mesin yang menderu. Kami mengejarnya. Dan, kuak. Sebuah kawat perak membentang dari sisi kanan jalan dan memutar sedan. Hah. Tiba-tiba, kami berhenti karena terkejut. KOOONG. Kawat menghancurkan mobil dan membantingnya ke tanah. KWAANG. Kendaraan itu, terlempar terbalik di tanah, meledak. Petik 2 tanda tanya petik 2.
Setelah kecelakaan mobil yang menghancurkan, keheningan memenuhi udara. Aku mungkin berpikir ini adalah apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu jika bukan karena apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, seorang pria jatuh dari langit. Apa yang dia lakukan? Chok Jung-yong terkekeh tak percaya. Kursi perak Troupe Chameleon, Keita, dengan anggun mendarat di mobil yang hancur. Sambil tersenyum, dia menarik kawatnya. Kemudian dia bersandar ke kursi mobil dan mulai berbisik. Oi! Saat itulah seruan nyaring Chok Jung-yong terdengar. Karena terkejut, Keita menoleh ke arah kami dan membelalakkan matanya. Dengan linglung, dia bergumam, Chok Jung-yong, dan kamu juga, Black. Karena dia memanggil aku, hitam, aku tahu Keita ini berasal dari zaman sekarang. Ya, ini aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Namun, saat Chok Jung-yong mendekati Keita. KWAAAANG. Ledakan kekuatan sihir terjadi di gedung Yi Yeonjun yang baru saja kita tinggalkan. Kekuatan sihir ini tidak murni tetapi terdiri dari beberapa kekuatan sihir. Ledakan yang tiba-tiba membuat Chok Jung-yong dan aku melihat ke belakang dengan terkejut.